Coach for UMKM. Selamat datang di Solusi Coach for UMKM. Bersama saya Coach Edward, Saya Coach Gendro. Dan saya Coach Victor. Oke, ini kita bicara tentang Marketplace. Yes. Apa nih? Mendulang. Kesuksesan di marketplace. Karena kan sebenarnya banyak orang juga coba-coba tapi gagal. banyak. Saya aja masih gagal. Karena kita nggak di marketplace. Iya, kita nggak di marketplace. Kita di sosmed banyak kan? Di sosmed ya. Iya. Jadi banyak versi ya. Iya. Nah, bicara mengenai zaman tentunya banyak berubah. Tentunya pas Coach Edward, Coach Gendro masuk di zaman pandemi, itu shifting. Semua pasti. pindah ke online. Pasti. Ya. Setahu saya zaman dulu banyak orang berhasil jualan benar-benar door to door. Kasih store, kasih gini, langsung cash keras tuh. Tapi pas begitu pandemi langsung berubah. Nah, sehingga menurut saya memang ada baiknya teman-teman juga harus belajar secara online. Dan saya kenal percaya teman-teman yang saat ini sedang menonton sudah mulai tahu dan pernah minimal pernah beli secara online, pernah mungkin jualan juga secara online, ataupun nggak pernah sama sekali tapi pernah dengar ceritanya. Nah, ini saya pengen ngajak adalah bagaimana ketika zaman berubah, hidup berubah, orang berubah, behavior pun berubah ke arah online. Tapi Coach, kalau yang namanya berubah begini kan susah. Yes. Gimana caranya? Nah, tentunya kan kalau seandainya kalau kita lihat dulu pas zaman sekali Bluebird tewas gitu ya, dihajar sama Gojek. Iya. Ya, orang nggak bisa nerima perubahan. Pasti. Pepatahnya mengatakan berubah atau punah. Udah, itu doang. Sekarang kalau seandainya kita bilang susah, nggak bisa, ya udah, siap-siap Anda akan punah. Kayak dinosaurus dong. Iya. Ya, jadi hari ini teman-teman UMKM kita nih mau sama-sama belajar, bukan Yes. hanya belajar nih, tapi kita kesadaran kita ini harus dibawa ke dalam tingkat yang lebih dalam. Betul. Jadi kita bukan hanya sekedar coba-coba lagi, tapi kita mau mendulang gimana caranya menggali. Saya jadi pengen ngomong gini nih. Kenapa anak-anak milenial ini sukses di dunia online? Yes. Karena mereka lahir di dunia itu. Betul. Beda zaman. Beda zaman. Iya. Sedangkan kita yang Gen X, baby boomers, kita boleh dibilang yang dibilang gaptek gitu. Jadi saya akan melegitimasi, mengizinkan buat Gen X sama baby boomers untuk bilang memang kita gaptek gitu. Dan nggak gampang. Nggak gampang, tapi bukan berarti nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Karena pada saat saya mencoba, ya memang nggak bisa. Ya coba lagi. Betul. Karena kan mereka kan live with it gitu. Jadi Gen Y ini pada saat lahir di dunia mereka kenal komputer. Saya ingat kok, saya pertama kali pegang komputer itu SMA kelas 1. Kalau saya umur 17, berarti kan Coach Victor umurnya 7. Ya, iya benar. Jadi kan kita beda kira-kira 10 tahun, bahkan 15 tahun gitu ya Coach ya. Jadi kalau saya umur 17, Coach Victor umurnya baru 2. Baru mulai belajar lari. Terus dia masuk TK udah ngerti komputer gitu ceritanya. Terus waktu mereka masuk SD, mereka udah dapat iPad atau smartphone gitu kan ceritanya. Kita boro-boro, kita masih Nokia 3110 gitu kan ceritanya. Jadi boleh dibilang kenapa mereka cepat? Bukan mereka cepat, mereka udah duluan. Memang hidup di dalam dunianya. Apalagi Gen Z gitu ya, yang namanya bayi aja tuh untuk bisa makan dikasih tablet di depannya. Mereka udah bisa swipe kanan, swipe kiri, main Minecraft, bisa susun balok, dan mereka udah terbiasa digital savvy-nya. Nah, sekarang kita harus mau nggak mau masuk ke digital savvy, menguasai teknologinya. Tapi yang tadi Coach Victor ngomong bener, kalau kita nggak mau bilang kita mau dulu, ya nggak bakal bisa make semua teknologi yang saya akan bilang begitu banyak dan begitu, saya nggak bilang susah, begitu banyak dan begitu bukan susah ya, kayak pertama kali kita bawa mobil juga kan konsentrasinya banyak. Ragu-ragu lah. Iya, ini pegang kemudi, ya tidak biasa lah. Saking karena ingin fokusnya melihat kaca spion, ujung-ujungnya yang sini nggak kelihatan nih, ketabrak gitu ya. Atau yang lucu ya, kalau saya lihat orang-orang belajar mobil, kalau pindah gigi satu pasti setir ke kiri, geser. Karena kan ke sana gitu kan. Kalau ke gigi 3 pasti ke kanan gitu kan ceritanya. Dan juga gasnya ke betul. Kapan gasnya? Belum lagi dulu nggak ada namanya matic kan, masih kopling indahnya. Terus naikkan turunan itu kan setengah mati. Tapi lama-lama bisa gitu. Nah, cuman pertanyaannya sekarang seberapa cepat kita mau ngejar ketinggalan itu, Coach Victor? Yes. Nah, karena itu Coach Gendro, Coach Edward, jadi kan kalau 4.0 adalah teknologi ada di sekitaran kita. Kita menggunakan semua kemajuan teknologi yang diizinkan sama
kemampuan untuk hadir. Nah, nanti 5.0 bukan lagi teknologi di sekitaran kita, tapi kitalah yang akan menjadi teknologi tersebut. Mau nggak mau, suka nggak suka, kalau nggak ngikut selesai. Dimensinya udah beda lagi. Ya, jadi kan dalam waktu beberapa tahun ke depan, ini kan semua aplikasi akan masuk ke 5.0. Ya, di sini yang kita teman-teman yang kita bicara harus berubah tadi, dan seketika itu perubahan akan menghasilkan keuntungan, maybe, ataupun juga perubahan akan menghadirkan kerugian buat orang yang tidak mau percaya. Seperti itu. Makanya yang saya pikir adalah teman-teman UMKM juga harus melek dong. Kalau memang terjadi transaksi, kan saya ingat sama Coach Gendro bilang, kalau keran lu yang pertama di sini memang sudah ngalir, ya lu jangan pindahin ke kanan terus lu tutup, tapi tetap dibuka, buka lagi keran baru secara online. Tapi buka keran barunya harus langsung belajar sama yang expert, jangan seperti saya. Coba sana, coba sini, habisin waktunya gitu kan. Marah-marah emosi ya. Makanya gini nih Coach, mau nanya juga nih. Jadi, kayaknya bedanya tipis kali ya antara kita gaptek sama apa ya, nggak mau maju kali ya. Betul, saya sepakat itu. Kalau ibaratnya kayak orang tua saya. Jadi orang tua saya itu benar-benar truly dia nggak percaya yang namanya investor. Dia nggak percaya yang namanya valuasi perusahaan kok bisa sampai ratusan miliar dan orang mau bayar. Dan menurut dia itu orang gila. Tapi kan kemajuan teknologi nggak bisa ngizinin pemikiran ayah saya bisa sama dong. Betul. Ya. Mau dia bilang nih orang gila kok mau beli bayar perusahaan Gojek tuh aneh menurut dia. Kenyataannya Tapi begitu. kenyataannya, pertanyaannya adalah ayah saya apakah mau belajar? Enggak ternyata. Saya udah ajarin sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu. Masalahnya dia nggak mau. Betul. Tapi pas awal utamanya dia bilang, aduh, bapak mah gaptek, bapak nggak ngerti gituan, bapak mah nggak ngerti itu. Udah ada mental block. Betul. Yang kedua adalah dia tidak mau belajar. Nah, ketika dia melihat ternyata perkembangan teknologi maju, apakah dia mau ngikutin? Ternyata enggak. Banyak orang tua yang akhirnya terjebak dalam keadaan yang tidak mampu dan tidak mau. Nah, tapi apakah ada nggak, Coach Victor, orang tua yang sukses berhasil berjualan di marketplace? Ternyata banyak. Tetangga saya, opa-opa gitu ya, umurnya 70 tahun, dia jualan. Jualannya apa, Coach? Jualannya jam tangan. Jam tangannya apa? Rolex. Dia bilang, opa kok bisa dapat? Iya, saya dapat dari teman saya jadi resellernya dia, saya nggak pernah pegang barangnya, tapi saya diedukasi. Nah, dia jualan, bener-bener jualan di marketplace, di Tokopedia, dan laku. Jadi masuk ke marketplace ini tidak harus bikin barang ya, Coach. Betul. Jadi saya dengar kan ada reseller, ada dropshipper. Apa sih itu? Boleh jelasin? Jadi kan kalau seandainya kita bicara dropshipper, artinya kan kita bisa dapetin barang dari orang lain, punya Coach Edward tanpa saya harus stok. Artinya nanti barangnya bisa saya jualin di marketplace dimanapun, Tokopedia, Lazada, di Shopee dan sebagainya. Nanti barangnya langsung dikirim ke pembeli tanpa kita harus punya stok. Nah, pertanyaannya database-nya. Nah, nih, yang baik adalah pertama kita tahu dulu nih produk apa yang kira-kira akan kita cari untuk kita jadiin resellernya. Itu yang pertama. Berarti kan kita harus tahu dulu marketnya. Yang kedua adalah database yang dimaksud Gendro adalah untuk customer ya. Kita dapatnya dari mana? Bukan, jadi gini, yang dikhawatirin sama pengusaha adalah kalau seandainya saya mesen barang sama Coach Victor, betul, untuk langsung dikirimin ke Coach Edward. Berarti kan Coach Victor tahu database-nya saya. Oh iya, jadi ada sebenarnya secara kode etik yang memang sudah disepakati antara pemilik barang dan juga reseller atau dropshipper, itu memang secara resmi tidak akan bisa diganggu gugat. Yang pertama, jadi nggak boleh langsung cross gitu ya? Ya, secara kode etik itu sudah disepakati. Yang kedua, kalau untuk di marketplace itu bisa kita hindari. Jadi mereka tidak akan langsung tahu siapa suppliernya. Tapi kalau supplier akan tahu ke customer, akan tahu. Tapi memang secara kode etik memang sudah disepakati. Jadi tapi pertanyaannya, ini kan pengusaha lama nih. Betul. Yang takut banget data customernya dia ketahuan sama orang lain, terus di bypass, ditelikung gitu loh ceritanya. Di dunia marketplace itu akan sangat mungkin terjadi, Coach. Dan kita nggak bisa menghindari, harus melakukan controlling semuanya atas kemauan kita, dan itu nggak bisa. Jadi terus bagaimana dong, Coach, untuk bisa mengatasi ketakutan itu gitu? Yang pertama adalah memang kalau kita kepada si supplier memang harus ada komunikasi yang dengan baik, engagement yang baik, dan juga bisa menyajikan adalah transaksinya. Volumenya, selagi volumenya bisa kita adjust atau juga kita berikan kepada si supplier awal, maka semuanya akan fine-fine saja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita juga harus punya data dan juga punya produk dari supplier yang berbeda.
Nggak bisa juga kita cuma berpaku tangan dengan Coach Edward doang. Terima kasih banyak supplier Anda, produk Anda bagus banget. Begitu Coach Edwardnya sudah tidak mau melayani saya lagi, selesai saya. Jadi saya harus punya beberapa pilihan alternatif supplier yang bisa memberikan produk-produk yang bisa untungin kita juga. Betul. Oke. Ini reseller ya? Ya, dropshipper dan reseller. Kata lainnya affiliate itu reseller. Affiliate juga bisa. Sebenarnya affiliate itu yang saat ini yang populer adalah affiliate produk digital. Jadi memang secara fisik tidak ada. Pembuatannya juga mungkin ya. Kalau mungkin Coach Gendro juga mungkin lebih paham terkait dari produk digital, HPP-nya mungkin bisa jadi 0. Atau mungkin hanya dari air minum, listrik, internet gitu ya. Tapi harganya bisa melambung tinggi. Bayangin, sahabat saya bisa jual e-course gitu ya, produknya mungkin cuma 200.000, tetapi yang beli bisa sampai ratusan ribu orang. Wah, itu bisa nggak kira-kira. Nah, artinya kalau kita diizinkan untuk menjadi affiliate produk digital ini, Coach, ini win-win solusinya. Salah satu produk digital e-book. Nah, e-book, e-course, atau mungkin tools untuk yang acara seperti ini juga bisa juga. Yang luar biasanya, Coach ya, kalau Coach Edward mau tahu, foto pertama kali beredarnya Elon Musk di sosial media itu nanti katanya 20 tahun ke depan jadi harganya sangat mahal. Oh, benar. Kalau dulu kan orang koleksi kartu-kartu basket, bola, perangko. Jadi yang nanti yang akan dilelang, yang akan dijual mahal adalah produk digitalnya kita. Saya masih pegang kartu basket yang zaman dulu waktu saya masih punya di rumah di kampung. Apakah nanti itu masih punya nilai, saya nggak tahu. Iya. Yang pasti nanti akan ada nilai produk digital. Konsep Edward, Serena Williams, Venus Williams main tenis ya. Mereka kalau juara 1 di Wimbledon itu hadiahnya bisa sekitar 200 sampai 400 miliar rupiah. Oke. Tapi kalau Coach Edward mau tahu, juara e-sport itu sekarang hadiahnya 670 miliar, Coach. Juaranya e-sport. Juaranya, Coach. Hanya di depan laptop. Jadi kalau dibilang hanya di depan laptop, si anak gamersnya bilang di depan laptop dari mana? Lu lihat dulu dong. Alat gua secanggih apa? Gua bisa main 3 screen. Gua setiap hari bener. Jadi itu udah 5 tahun mereka kan kamar doang. Betul. Oke. Jadi memang udah berubah dunianya gitu. Semuanya udah membuat pusing kita kadang-kadang. Bagi yang nggak mau ngerti, bagi yang mau ngerti ini menarik. Tadi Coach bilang ada reseller, ada dropshipper. Sebenarnya bedanya apa sih, Coach? Oke, yang pertama adalah kalau dropshipper memang diizinkan untuk tidak mengeluarkan budget sama sekali. Kita cuma jualin katalog doang mungkin, atau ngambil fotonya kita jualin. Habis itu transaksinya langsung bisa ke si supplier, terus kita dapetin komisi. Atau kalau yang reseller adalah kita harus beli dulu beberapa bagian produk, beberapa item baru kita nanti jual. Jadi affiliate sama seperti kayak dropshipper, kita tidak harus punya produknya, kita cuma menggunakan database kita jualan aja secara online, habis itu selesai dapat cashback atau dapat komisi. Kalau agent, Coach? Nah, agent ini kan biasa akan dimasukkan dalam kategori distribution atau juga mungkin supply chain, maka kita akan memiliki satu wadah atau satu area atau satu wilayah tertentu. Bisa nggak kalau dari misalkan dia reseller bagus gitu, atau dia jadi dropshipper yang baik gitu, terus dia jadi agent, upgrade naik ke biasanya kalau dia bisa makan kuota yang lebih banyak, dia request ke distributornya, boleh nggak nih Jakarta, lu jangan kasih yang lain, gua aja deh, gua kan udah kasih lu omset cukup besar. Jadi sebenarnya sama aja sama konvensional sama. Cuma ini di dunianya pakai internet. Nah, kemenangannya di kita kan adalah tak terbatas untuk area pengiriman. Kalau di offline kan kita diberikan adalah wilayahnya, lu hanya coverage Jakarta Barat doang. Kalau di sini kita selaku sebagai agent adalah selisihnya dari harga belinya kita. Nah, pertanyaan saya, kalau saya sebagai agen dikasih teritori jualnya di Jakarta, kalau ada orang Bandung mau beli, kita jual nggak? Kalau di dunia online itu ada 2 kebijakan. Jadi kalau memang kita ada MOU-nya tidak boleh, maka tidak boleh dilakukan. Tapi kalau memang dari awalnya memang cuman untuk ngambil harga awal atau harga asal, dapat margin lebih besar, sikat-sikat aja. Jadi lucunya di marketplace ini, Coach, banyak orang yang menggunakan skema halal haram hantam. Apa tuh, Coach? 3H kalau saya bilang, halal haram hantam, pokoknya hajar aja semua black. Nah, yang mereka lakukan biasanya adalah melakukan tindakan-tindakan pemalsuan.
Nah, misalnya contoh update foto bagus banget, pas begitu dikirim zonk. Banyak ini komplainan. Saya salah satu orang yang terdampak. Jadi begitu saya beli sebuah kursi fotonya besar, fotonya bagus, begitu nyampe ternyata kursinya kecil segini. Yang saya salah adalah saya tidak baca deskripsinya, tidak baca testimoninya, tidak baca juga ukurannya sentimeter, milimeter. Yang saya asumsikan, oh ini lumayan tinggi nih, oh bisa saya pakai. Ternyata pas nyampe kucing aja yang bisa duduk di situ. Nah, apakah itu adalah halal haram hantam? Yes, masuk kategori itu. Cuman yang agak tidak cermat adalah si pembelinya. Jadi ini triknya kita harus cermati benar-benar baca deskripsinya, baca testimoninya juga. Testimoninya juga. Orang jualan makanan saya aja kena kok. Oh ya? Lihat makanannya bagus nih, kita pesen nih. Rasanya cuma nasi sama ayam. Sama timun. Saya pikir ini shopnya kok dia nggak kirim, ketinggalan. Belakangan saya lihat baca konten banyak sekali yang memang nipu-nipu itu. Jadi ya lucunya tadi sentimeter, milimeter gitu ya. Jadi saya lihat pisang Cavendish 7.000. Setahu saya pisang tuh 20.000 deh. Betul. Kok ini 7.000 ya? Saya nggak ngeliat gramasinya, Coach. 300 gram, Coach. Oke. Berarti cuma dapat 2 sisir gitu, 2 biji doang. Oke. Jadi buat Anda bukan cuma jualan gitu ya. Jadi ayo kita biasain diri kita untuk jual dan beli. Sehingga kita bisa tahu mana yang bagus, mana yang tidak 3H. Betul. Gitu. Tapi pertanyaan, apakah si penjual atau teman-teman UMKM yang saat ini berjual di marketplace, Anda juga menjadi pelaku pembeli? Belum tentu loh. Belum tentu, betul. Nah, untuk bisa menjadi habit yang baik, kita juga harus melakukan transaksi supaya apa? Dapat experience-nya, dapat perlakuan dari si sellernya seperti apa. Karena itu kita belajar. Yang ketiga adalah kita tahu bagaimana tolak ukur pelayanan orang lain dan pelayanan kita seperti apa. Jadi kita bisa benchmark ya. Betul. Nah, terus mungkin nggak kita juga akhirnya punya produk sendiri yang kita jual ke market? Tentu dong, karena kan saya yakin dan teman-teman UMKM yang saat ini yang punya produk kan saat ini banyak. Jualan udah jago-jago semua di offline, tapi pertanyaannya bisa nggak jualan di online? Saya dengar katanya harus riset segala tuh, Coach. Maksudnya gimana tuh, Coach? Jadi kan kalau mau jualan tuh katanya riset dulu deh gitu loh. Ya, kan kalau saya bilang tadi kan halal haram hantam, mereka nggak pernah riset. Hajar aja, caplok aja. Nah, yang ini yang saya mau bicarakan adalah kalau lu pengen laku, lu riset dulu. Saya tuh pengalaman pas pandemi itu kan mulainya Februari, Coach. Saya jualan kaos itu jualan offline. Nah, tapi saya baru hijrah. Jadi saya mau kasih tahu dulu nih. Saya pertama kali jualan online tuh April 2020. Jadi belum lama. Jadi kalau dulu 1 tahun 4 bulan ya. Ya 1 tahun 3 bulan lah. Nah, di bulan April pertama kali saya jualan itu di Shopee. Itu transaksi saya 0. 0. Ya, saya jualan. Semuanya ngalamin semua. Ya, 0. Nah, lalu kemudian 1 bulan itu saya belajar. Ternyata yang saya salah adalah tidak melihat riset dari kompetitor. Tidak pernah melihat keinginan market apa. Yang ketiga adalah produk yang paling laku pada saat itu apa. 3 hal ini yang harus kita riset ya. Produknya itu, risetnya itu, kompetitornya ada apa enggak? Betul. Yang jualan. Kedua, sebenarnya market kita siapa nih? Yes. Cocok sama produk kita. Betul. Terus yang ketiga tadi produk fisiknya, yang spesifikasinya apa? Oke. Nah, kalau saya waktu itu kan karena t-shirt, saya terbantu sekali dengan yang namanya Ganjar Pranowo. Pas pandemi dia pakai kaos yang namanya di sininya adalah corona gitu ya. Ayo dukung, terus ojo takut karo corona. Nah, dia pakai foto itu, terus akhirnya saya sablon, terus saya jual dengan fotonya Ganjar Pranowo. Entah kenapa tiba-tiba itu langsung jeblok. Dan di bulan tersebut saya laku 40 juta omsetnya. Dari 0 ke 40 juta, terus kemudian naik ke 60 juta, dari 60 jadi 120. Nah, itu kisah sukses menurut saya itu adalah bukan karena saya tahu cara jualannya, tapi karena kebetulan ikutin trennya. Ikutin tren dan ngikutin orang yang sudah jualan lebih dulu. Nah, ini namanya riset. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah marketplace ini akan membuat kita jadi jauh lebih baik, menguntungkankah atau membuat kita buntu? Karena kan banyak orang bertantangan ya. Saya mau jualan tapi bingung. Saya mau jualan tapi ngabisin waktu, ngabisin uang dan sebagainya. Akhirnya tidak jadi. Nah, riset mengatakan bahwa di tahun 2020 Shopee itu
berada di nomor 1 dengan 96 juta pengunjung per tahun ya. 96 juta pengunjung per bulan, sorry. Jadi bayangin masyarakat Indonesia ada 270 juta, yang datang ke Shopee 96 juta. Ya kan? Ya. Berarti berapa persennya tuh? Hampir 30% ya? Ya, hampir 40%. Ya, hampir 40%-nya. 86 jutanya ke Tokopedia. Oh. Jadi di dua marketplace ini aja penduduk Indonesia sudah hampir 60% ada di sini. Oh. Di tahun 2021, Gojek dan Tokopedia bersatu, yang tadinya Shopee nomor 1, sekarang Tokopedia nomor 1 lagi. Nah, si Tokopedia sekarang nomor 1 dengan total pengunjung per bulan 136 juta. Bayangin 136 juta itu prospek yang bisa kita tawarkan. Yes. Dan ketika Anda posting produk Anda nggak usah capek-capek ngasih tahu, tolong dong beli. Karena si Tokopedia sama Shopee ataupun marketplace lainnya akan ngasih tahu. Coach, pernah nggak ngelihat sebuah barang dimanapun itu berada, terus tiba-tiba Coach buka Google, buka berita, nggak tahu kenapa, misalnya Coach pernah lihat ikat pinggang, tiba-tiba baca berita, nongol ikat pinggang, kayaknya gue seneng banget kemarin, gue baru pengen ini, entah sepatu apa kacamata, dan itu memang sudah diciptakan AI-nya melalui si marketplace. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau ada orang jual si ikat pinggang tadi, apakah yang akan ditayangkan ke Coach Gendro punya dia? Belum tentu. Punya banyak orang, betul kan? Ya, betul. Tapi kenapa nggak kita coba juga kita masuk ke sana supaya oportunitas kita bisa ditayangkan ke iklan-iklan ini. Nah, jadi kebayang sama teman-teman sekalian bahwa ketika ada iklan yang tayang di dalam aplikasi atau mobile, itu memang sudah disetting. Apapun yang Anda interest, apapun yang pernah Anda cari, berkemungkinan akan muncul di orang tersebut. Ya. Dan apalagi kalau kita yang beriklan. Nah, apalagi kalau kita yang beriklan, sehingga orang-orang begitu lihat iklannya itu langsung masuk ke homepage-nya si marketplace toko kita langsung. Setuju. Gitu ya. Oke, siap. Nah, kalau dilihat dari tadi potensinya akan sangat besar. Saya yakin dan percaya ke depan ini benar-benar akan dimanjakan. Secara komprehensif, Shopee misalnya memberikan free ongkir, memberikan bonus, memberikan voucher, atau memberikan yang namanya cashback. Dan ini memang setiap bulan Shopee itu akan memberikan 4 hal ini. Kepada siapa? Kepada reseller yang benar-benar produktif, yang aktif, yang dinyatakan dalam 1 bulan itu minimal melakukan 20 transaksi. Jadi kalau dia tidak pernah melakukan 20 transaksi ini, kemungkinan bulan depan dia tidak dapat penawaran ini. Nah, jadi ada kuncinya ya, 20 transaksi. Berarti ada, kalau saya pedagang gitu ya. Saya ngomongnya saya pernah jadi pedagang. Coach Victor, correct me if I'm wrong. Yes. Saya mindset saya udah benar. Saya mau masuk ke marketplace, gitu kan. Kemudian saya mau jual produk saya di marketplace. Saya tatan dengan baik produk-produknya. Kemudian saya pakai iklan, dan saya cari reseller, dropshipper sama affiliate menjual produk saya. Itu pasti lebih cepat lagi dong ya. Cepat lagi dong. Nah, sekarang boleh kasih clue dikit nggak, Coach? Bagaimana cari reseller, cari dropshipper yang mau jualin produknya? Jadi yang pertama adalah sekali kalau ingin memasuki ke dalam koridor itu, kita harus pricing strategi dulu dong. Pertama kita harus atur harga ke end customer paling ujung sekali berapa banyak, yang berapa nilainya. Lalu kemudian atur misalnya mau bentuk berapa layer, masing-masing kita harus tentukan, karena setiap kali kita pasang ke layernya ada margin yang harus kita berikan. Nah, dan ini kita harus benar-benar strict. Nggak bisa yang namanya kita berbelas kasih, tolonglah tambahinlah 1 marginnya, nggak bisa. Jadi kalau Anda ingin berbisnis secara profesional, please jalankan secara profesional. Karena kalau nggak, ini mereka dibawa pada berantem. Iya, banyak nggak Coach yang terjadi? Banyak. Layernya ada berapa tuh Coach? Ya, bisa terjadi banyak juga. Bisa banyak, tergantung produknya. Apakah produknya ini bisa di scalable, atau juga justru malah nggak bisa diapa-apain, cuma 1 fungsi doang. Ya udah, berarti cuma 1 layer. Ya, itu sih menurut saya itu dulu yang nomor 1, pricing strategi. Yang kedua adalah seberapa besar kapasitas Anda untuk memproduksi. Pertanyaannya adalah itu tadi produksi sendiri atau ngambil dari orang lain, Coach? Saya dari principal, dari pabrik atau maklun. Ini produk sendiri. Oh, bagus. Kalau produk sendiri artinya kan pricing strategi kita yang atur. Betul. Yang kedua adalah value-nya. Kalau value-nya Anda bisa sesuaikan sehingga nanti benefit-benefit lainnya ini bisa ditambahkan, ini resellernya bisa kita kemas sedemikian rupa untuk kita perbesar secara jaringan.
Contohnya apa nih cost value-nya nih maksudnya? Nah, contohnya adalah kita buatkan namanya loyalty program. Nah, dari masing-masing reseller ini kita buatkan loyalty program. Yang saya pernah lakukan adalah dalam pembelian sekian bulk, nanti dibentukkan poinnya bisa untuk apa? Membeli motor, terus membeli TV. Bahkan saya buatkan dulu programnya untuk ikut umroh. Umroh tuh 25 juta. Mungkin sekarang jadi nggak laku ya kalau umroh ya. Iya. Karena lebih susah memberangkat ya. Ya. Mesti pikirin yang lain ya. Yang lebih kena. Ya, waktu itu sangat epic sekali. Karena 25 juta untuk berangkat umroh, saya berikan juga uang cashnya 25 juta. Jadi totalnya 50. Nah, ini ya tergantung teman-teman lah nanti mengaturnya seperti apa. Yang pasti kalau seandainya buat reseller, dropshipper nggak ada insentif yang menggiurkan, belum tentu mereka mau fokus ke produk kita. Setuju. Udah produknya gampang dijual, marginnya walaupun tipis tapi bonusnya banyak. Jadi kita harus atur yang dibilang strateginya sebelum kita kalau cuma jualan sendiri mungkin nggak terlalu banyak pusing ya untuk ngatur strategi. Nah, coach, sekarang kalau seandainya saya tadi udah mindsetnya udah siap, saya mau jualan lewat marketplace, produknya saya udah tahu apa yang saya mau jual. Saya harus nyiapin strategi. Kalau saya mau pakai dropshipper, affiliate segala macam, saya mesti ngatur skemanya, pricing sama benefit yang si ini dapat apa, si ini dapat apa. Betul. Terus udah gitu mulai posting daftar di marketplace-nya. Betul. Kemudian selain itu apa lagi sih coach supaya, karena saya dengar beberapa UMKM masih ngeluh, udah coach saya udah posting coach tapi gitu 200.000 sebulan, 500.000 sebulan gitu ceritanya. Kok nggak naik sih omsetnya gitu? Itu karena dia mengikuti zaman dulu itu lagunya Jamrud. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, ini diaplikasikan ke dalam dunia marketplace. Jalan aja dulu, belajar kemudian. Itu bagus nggak? Bagus untuk sebagian orang. Tapi buat saya harusnya dibalik. Belajar dulu, baru nikmati hasilnya kemudian. Nah, caranya belajar adalah pertama harus cek toko sebelah. Ini kayak judul filmnya si Ernest gitu ya. Ini penting nih ya. Ya, entah kenapa banyak orang nggak mau ngelihat toko sebelah. Karena pede banget gitu ya. Karena menurut dia itu cara dia belum tentu berhasil. Lu sadar dulu, siapa tahu yang dia lakukan terbukti berhasil. Kenapa? Karena di marketplace kan kita bisa lihat fotonya, produknya, lakunya berapa. Udah langsung kelihatan kejual berapa ya? 13.000. Waduh. Berarti kan caranya efektif. Betul. Nah, sekarang yang dilakukan sama toko sebelah ini apa? Misalnya 13.000, ternyata captionnya yang harus kita tiru. Oh, ternyata judulnya dia adalah berkualitas. Oh, ternyata nggak menarik. Wah, pas yang dilihat 13.000 adalah murah, paling laris. Nah, depannya aja udah paling kayak gitu. Udah gitu fotonya lengkap 14 angle. Betul. Ini cuma fotonya cuma satu. Nah, yang dibilang research itu apa yang dilakuin sama toko itu. Setuju. Nah, captionnya kita ikutin, fotonya kita ikutin, angle-nya. Nah, yang saya lakukan coach adalah saya lakukannya per minggu. Jadi kan produk saya kan t-shirt. Nah, yang saya lakukan adalah per minggu untuk melakukan tes sama si toko sebelah. Jadi yang saya lakukan ngeriset, yang kedua adalah saya beli. Belinya apa? Satu piece aja dulu nggak apa-apa. Bener nggak sih yang dia kirimin ini? Itu yang paling penting. Yang kedua adalah di minggu kedua, apakah dia melakukan perubahan? Kalau dia nggak melakukan perubahan, itu yang harusnya kita lakukan. Di saat dia tidak berubah, kita harus berubah. Awalnya kita ikutin dia, tapi yang berikutnya kita harus melampaui. Kenapa? Karena biasanya dia sudah terlena dan menikmati transaksi yang terjadi. Kita harus upping, kita harus upgrade supaya kita melampaui dia. Nah, ini nanti ujung-ujungnya mereka yang akan lihat kita. Jadi yang seringkali teman-teman UMKM itu yang tidak mau peduli adalah tidak mau melihat toko orang lain, tidak mau bacain caption, tidak mau bacain deskripsi, dan yang paling parah adalah judulnya sederhana. Misalnya jualnya apa? Keripik pisang. Udah. So what gitu loh. Jadi orang malah nggak jadi beli gitu ya, Pak. Jadi jangan hantem pasarnya, kita ngikutin pasarnya. Tapi pertanyaannya adalah, ada nggak orang yang memang berstatus atau profesionalnya sebagai penipu? Ternyata ada. Jadi dia buatin mohon maaf ya saya sebutin brand. Jadi dia buatin bakmi GF. Saya tanda kutip lah. Terus juga ada mungkin brand-brand lain. Dia sengaja buatin postingan produk-produk brand tersebut jualan di marketplace, tapi sebenarnya itu bohong semua. Jadi produknya produk rekayasanya mereka. Laku nggak? Laku banget.
dan itu tidak pernah tercium sampai dengan 2 tahun kemudian baru akhirnya banyak yang laporan. Jadi si pemilik brand akhirnya menuntut, akhirnya ditutup. Tapi orang-orang seperti ini banyak Kak, sampai dengan detik ini masih banyak. Nah, jadi hati-hati juga kalau pemilik produk digital seperti Coach Gendro, saya beli nih sekali, saya punya kesempatan jual lagi nggak? Saya jual lagi di Lazada, saya jual lagi di Blibli yang tidak bersinggungan dengan Coach Gendro, bisa? Coach Gendro jual 50.000, saya jual di sana 49.900. Buat saya nothing tulus, ketahuan nih tinggal shutdown, ganti lagi, pindah lagi. Nah, resiko menjual produk digital di marketplace adalah seperti itu. Karena sahabat saya zaman dulu dia membuatkan, kalau dulu kan masih jualnya pakai CD Coach, terus naik level jualnya pakai USB, naik level lagi jualnya pakai Google Drive dikasih password. Tapi misi saya berhasil kalau gitu Coach. Misi saya berhasil. Apa tuh? Jadi kalau saya produk digital saya jual, yang laku di tempat saya 10 orang doang, sedangkan ada 10 orang ini menggandakan jualin kemana-mana, wah saya terkenal. Secara misi untuk perkenalan tujuan saya berhasil. Karena tujuan saya bukan dapetin uang dari marketplace. Besok kita kerja nih. Karena misi utamanya itu bukan untuk cari margin yang besar dari situ. Tujuannya beda. Jadi saya justru menghimbau. Yuk tolong para hackers. Tolong para hackers jualin produk digital saya saja. Anda ambil saja. Dan yang hackersnya sangat banyak itu yang jualannya pasar silakan. Jadi ini Coach kalau kayak ngomong begini nih saya jadi kepikir nih, sebenarnya toko itu penting nih penampilannya secara luar maupun secara di dalamnya sendiri gitu ya. Ini sepenting apa sih Coach? Jadi kan balik lagi kalau orang coba-coba itu kan kayak buat account kan segampang semua marketplace ada tutorialnya. Gampang banget ya. Kita belajar, daftar. Habis itu posting, habis itu ditinggal. Karena dia nggak tahu mengemas tampilan depannya, maksudnya kayak deskripsinya kamu siapa, terus ada videonya, narasinya, cerita deskripsinya. Nah pertanyaan saya adalah narasi yang seperti apa yang bagus? Apakah yang formal, atau yang nyeleneh, atau yang provokatif, atau yang lebay? Tergantung produknya mau kemana. Nah balik lagi kan riset mengatakan bahwa lu cek dulu toko sebelah lu lihat gimana yang mereka terjadi dan ya udah ikutin aja. Nah innernya itu balik lagi ke digital asset. Outernya adalah tampilan secara all package di depan sebelum orang mau masuk. Pertanyaan saya adalah apakah orang mementingkan tampilan luar? Ternyata Pak, ternyata sangat mementingkan. Jadi begitu saya melihat foto produk yang menjanjikan, saya langsung klik. Masalah saya nanti beli atau tidak itu kan urusan nanti. Tapi yang itu bagaimana? Ada ide lagi nih Coach. Ada ide lagi. Apa tuh? Langsung, saya maunya langsung praktek. Jadi gini Coach Victor, saya mau jual produk digital, katakanlah e-book dulu Mas. E-book. Supaya para hackers bisa membantu menjual saya, tapi dia nggak dapat yang original. Kenapa original? Karena yang beli e-book langsung dari account saya akan dapat kupon untuk nontonin katakanlah dapat webinar gratis. Atau mungkin bisa melihat ini. Misalnya acara-acaranya kita gitu kan. Sedangkan mereka nggak dapat kode itu gitu. Itu juga salah satu hal yang akan membuat buku kita tetap mahal gitu kan di harga pasaran. Boleh. Jadi untuk membungkus dan primernya itu adalah menggunakan kupon tadi ya. Very good. Coach, sekarang gini. Semua apa yang Coach Gendro mau lakukan nih, ceritanya nih dijalanin nih kita nih. Terus udah ada yang beli. Terus kalau udah ada yang beli sekali, masa dia harus beli kita punya produk lagi atau gimana nih Coach? Kita harus gimana nih supaya transaksi kan nggak cuma sekali. Iya, betul. Nah, jadi kalau di beberapa marketplace kan ada jenis-jenis ya. Kalau di Shopee itu kan kita bisa jadi adalah bilangnya star seller, ya. Atau di Tokopedia juga sama, di Blibli juga sama. Nah, masing-masing setiap bulan tuh harus memenuhi volume. Jumlah yang membeli minimal adalah 20 orang baru setiap bulannya. 20 orang baru ya? Ya, 20 orang baru setiap bulannya. Kalau dia di bulan depan belanja lagi nih 20 orang ini, tidak dianggap orang baru. Jadi tidak akan menambah performance. Artinya kita harus mencari customer baru terus-menerus. Nah, pertanyaan saya adalah apakah kita akan siap selalu melakukan yang namanya follow up? Apakah kita siap memberikan service kepada mereka ketika mereka bertanya? Problemnya adalah seringkali mereka ini milenial nanyanya bukan jam-jam
wajar. Jam 11 malam. Jam 1, jam pagi. Terserahnya dari si seller itu masih molor. Baru mulai aktif lagi mungkin jam 6 atau jam 7. Sedangkan jam 1 dia di chat. Nah, itu nggak dibalas, coach. Ada durasi 6 jam yang AI-nya Shopee bilang, lu sudah mengabaikan si customer. Dan itu akan memperburuk citra. Entah kenapa akhirnya chatnya turun. Darinya 98%, turun lagi. Dan kalau turun, coach, 0,2% itu harus dikembalikan naik lagi. Itu dengan effort yang effort minimal 20 orang baru lagi. Oke. 0,2% aja segitu ya? 0,2% dinaikin dengan 20 orang baru. Berarti kalau seandainya Coach Edward mengabaikan chat saya dalam 1 hari, maka Coach Edward akan turun 0,2%. Coach Edward harus gantiin 20 orang baru untuk gantiin chat saya tadi. Jadi kan ini sangat-sangat polemik. Serius, ya? Jadinya, sangat polemik. Serius, nah, berarti kan pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan, Coach? Betul. Berarti mengatur chatting otomatis membalas. Nah, tapi bahasanya akan formal, tidak engage ya. Nah, ini adalah dilema. Jadi teman-teman nggak apa-apa lakukan aja. Yang penting rate-nya tetap terjaga dengan baik. Pas besok paginya langsung gunakan bahasa manusia. Siap. Jadi harus pinter-pinter juga ngakalin ya. Ya. Karena kan milenial ini nggak bisa diatur. Coach, kita kan sekarang nih udah bahas mulainya, udah bahas follow up-nya. Sekarang kita mau push cepet bagaimana? Baik. Kita mau benar-benar nih kan katanya kan marketplace ini, digital market ini penjualan bisa gila-gilaan. Nah itu gimana nih, Coach? Jadi yang kisah saya dari 40, 60 jadi 120, 120-nya itu karena satu faktor, Coach. Yang pertama adalah saya membuatkan sebuah program dengan program promo atau diskon atau voucher. Waktu itu adalah 50% potongannya. Berapapun lo belanja, pokoknya 50% gua kasih. Nah tapi lo harus beli dulu. Jadi dia beli dulu sekali, terus kemudian kita kirimin barangnya, terus kemudian kita kirimin kode voucher yang akan kita tayangkan di bulan depan tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah menariknya adalah di marketplace teman-teman tuh bisa buatin kode vouchernya berapapun nilainya, berapapun jumlah vouchernya, dan itu bisa kita kirimin dia ke Coach Edward, kirim ke Coach Gendro, silahkan dipakai gitu. Apakah bisa dipakai orang lain? Nggak bisa. Karena memang sudah spesifik kita buat hanya kepada orang tersebut. Jadi ini di platform apa aja ada ya? Ada. Di Tokopedia ada, di Shopee ada, di Blibli juga ada. Nah, waktu itu penawaran saya sangat menarik adalah beli berapapun diskonnya 50%, tak terbatas, tak terhingga, nilainya berapapun. Artinya kalau dia beli 1 juta ya diskonnya 5.000. Nah, pertanyaan saya adalah apakah ada yang akan beli sampai 1 juta beli t-shirt? Waktu itu ternyata ada. Saya baru mau bilang. Karena dia mau jual lagi. Oke. Buat saya, amsyong gue ya. Tapi ternyata kabar baiknya adalah dia menjadi salah satu reseller terbesar saya. Sampai dengan hari ini bisa mendatangkan mungkin ya pendapatan bersih saya dari dia 10 sampai 15 juta per bulan dari satu orang. Pendapatan bersih ya? Pendapatan bersih saya bilang. Walaupun dulu pertama kali saya berkorban 500.000 buat dia, ternyata terus menerus dia mendatangkan benefit ke saya. Ini menarik nih. Makanya nih teman-teman UMKM, jangan merasa kita itu tuh kalau bikin program jangan pikirin rugi, jangan takut. Betul. Gitu ya. Harus pikirin jangka panjangnya. Ternyata kita hanya keluarin berapa duit tadi 500.000 di awal, ruginya hanya depan ya. Iya, pada satu orang ya. Satu orang ya. Ternyata profitnya berkepanjangan 10 sampai 15 juta. Jangan takut bikin program. Oke, itu offering, Coach. Ada lagi nggak yang lain? Ya, sebenarnya banyak jenis offering di dunia sales, mungkin semua sama. Apakah di konvensional, di offline atau online, tergantung teman-teman mengemasnya. Satu, misalnya kita berikan voucher, atau juga memberikan diskon, atau memberikan bonus. Nah, saya berikan juga waktu itu bonus. Jadi bonusnya adalah beli t-shirt saya gratis atau mendapatkan bonus jam tangan senilai 500.000. Kan smartwatch zaman sekarang tuh anak milenial belanja tuh 400-500.000. Pertanyaan saya adalah apakah harganya 500.000? Ternyata tidak.
Jadi saya bisa dapetin waktu itu harganya 150 misalnya. Harganya dapatnya 49.000. Jauh bener kok. itu nggak rusak kan, sekali sebulan pakai nggak rusak kan? Sampai dengan detik hari ini stok di rumah saya masih ada dan masih bagus. Jadi 49.000 itu sama dengan produk yang dari harga 300 ribuan. Nah, jadi begitu saya buatin campaign, yaitu adalah beli 500.000, dapat smartwatch senilai 500.000, jadi sama aja lu 250.000. jadi sama aja dia untung nih. Nah, yang dia pikirkan adalah si penjualnya bego. Lu jual baju 500.000, lu kasih jam tangan lagi 500.000, lu dapat apa? Berarti gua menang. Disitulah kesempatan saya untuk bisa dropping. Banyak banget. Nah, saya waktu itu beli 100 jam tangan. 100 jam tangan itu dalam 1 bulan habis, Coach. Oh, kirain masih ada coach. Saya mau beli itu. 50.000 langsung. Maksudnya kita jadiin itu hadiah kalau orang beli digital kontennya kita. Sekarang bocoran itu harganya 38.000. Turun. Nah, ini satu hal yang sangat baik lagi nih. Makanya teman-teman tuh harus pinter-pinter riset. Bisa dapat barang segitu murah juga nggak gampang. Ya, waktu itu memang toko-toko yang menampilkan jam tangan itu ada 500, 400, 500, 400. Tapi kan dengan keteguhan hati dan keuletan untuk cari yang paling murah, terus dapat. Dan saya coba dulu satu, saya pakai dulu seminggu, ternyata nggak kenapa-napa, baru saya beli 100. Jadi juga jangan sampai langsung ujuk-ujuk beli 500, nanti Anda nyesel. Ya, beli satu dulu, tes dulu. Ini menarik. Apalagi nih, itu penawaran tadi adalah kita berikan gratis atau bonus. Atau mungkin yang berikutnya adalah kita kasih bundling. Atau mungkin yang kita juga nanti bisa berikan yang namanya bonus pamungkas. Bonus pamungkas itu adalah kita kasih diskon, kita kasih voucher, kita kasih gratis, kita kasih tambahan bonus, kita kasih bundling, kita kasih membership untuk bisa mendapatkan promo 10% selamanya seumur hidup misalnya gitu. Pokoknya semua apapun kita kasih lah gitu ya. Nah, teman-teman harus belajar memberikan tambahan value yang produk tambahannya itu nilainya tinggi tapi HPP-nya rendah. Boleh nggak? Boleh nggak saya jualan keripik? Terus dapat gratisnya juga keripik, tapi keripik yang berbeda, yang harganya lebih rendah, yang kemasannya lebih kecil, tapi kalau senilainya sama, misalnya jualan keripik 30.000, gratis keripik sale misalnya, ini keripik singkong, ini keripik pisang, dan si modal keripik pisangnya hanya 3.000, tapi kita bilang senilai 30.000, boleh nggak? Boleh aja. Karena kan yang membuat harga jual kita. Nah, sehingga teman-teman sebenarnya keluar duitnya cuma 3.000. Nah, jadi pelajari cara membuat penawaran yang menggiurkan itu. Nah, Coach Gentro, pertanyaannya adalah kita mampu buat produk paling bagus. Produk kita tuh tidak expired dengan cepat, kemasannya bagus, disahkan oleh BPOM, dibeli sama ustazah, dibeli sama orang-orang gedean. Pertanyaannya adalah kalau lu nggak bisa melakukan penawaran, orang tertarik nggak? Nggak ada yang tahu. Betul. Oke. Coach, ini kan dari tadi kan ngomongin nih coach yang kreatif nih. Ya. Saya pernah dengar kalau misalkan pakai endorser, pakai orang-orang nih, apalagi pakai orang terkenal. Istilah sekarang ada KOL gitu. Nah, itu apalagi tuh, Coach? Ya, kalau jujur saya pribadi belum terlalu menggunakan terlalu sering KOL, tapi sahabat-sahabat dan pelaku bisnis saya justru ada yang memang profesinya di KOL. Nah, jadi KOL ini buat teman-teman tahu adalah supaya produknya kita bisa disebarkan dengan baik, kita harus menggunakan jasa orang lain. Nah, KOL ini di marketplace itu sudah beredar, misalnya contoh di Lazada atau di Shopee atau di mana-mana, mereka akan mempromosikan, akan memperagakan, akan menggunakan atau mengkonsumsi produk Anda supaya orang lain tuh jadi mengerti dan mau beli dengan produk kita. Pertanyaan adalah apakah nanti kita harus bayar? Nah, itu bisa jadi ada dua hal, bisa jadi kita bayar langsung produk atau juga nanti bagi hasil, atau memang komitmen secara kontinu kita membayar kepada mereka berapa banyak. Nah, KOL ini muncul kira-kira tahun 2017. Hanya familiarnya di 2019. 2017 itu mereka belum hidup, Coach. Masih coba-coba. Pas 2019 akhirnya banyak yang berhasil. Pertanyaannya adalah KOL itu orang-orangnya usianya berapa rata-rata? Ternyata muda-muda semua, anak-anak milenial yang mereka punya kreatif, terus tampil di depan kamera juga benar-benar sudah luwes, dan orang-orangnya itu positif banget energi. Bayangin, saya pernah lihat
seorang influencer ini berjualan di Shopee dia 2 jam tanpa nonstop gitu ya, 2 jam bener-bener 2 jam, dan itu menjualkan kurang lebih sekitaran 50-70 produk. Dan kalau saya asumsikan rata-ratanya semuanya laku, berapa banyak tuh yang dia bisa dapatkan? Artinya kalau teman-teman juga punya keinginan untuk menjadi seorang KOL, itu juga bisa menjadi sebuah opportunity baru. Oke. Nah, saya bikin konten, saya bikin produk, saya udah upload di marketplace, saya pakai advertising, saya bikin di sosial media biar orang-orang juga tahu saya ada di marketplace gitu ya. Nah, sekarang bagaimana membuat mereka merangsang ya, bahasanya men-trigger mereka untuk benar-benar transaksi gitu loh, Coach. Ya. Kan ada namanya, bahasanya namanya call to action tuh apa gitu. Ya. Jadi kan kalau orang misalnya update-nya di status WhatsApp atau di Instastory atau di feed Instagram atau di sosial media manapun, Twitter, Clubhouse dan apanya. Orang sering lupa itu adalah membawa CTA-nya, call to action-nya, dilempar kemana? Karena orang tuh mungkin bisa jadi ya mau bertransaksi di Instagram, mohon maaf ya, bisa jadi ada yang kurang percaya karena mungkin belum terbukti transaksinya berjalan dengan baik. Tapi kalau kita berikan call to action yang melalui link yang ada di marketplace, satu, orang percaya karena duitnya aman. Yang kedua, orang bisa melihat historiknya kita seperti apa. Yang ketiga adalah terbukti bahwa penjualan produk kita benar-benar terpercaya karena sudah 1.000, 2.000, 3.000 dan itu saya alamin. Jadi saya mau beli tiket karena di Instagram ini promonya bagus, tapi saya nggak berani transfer karena ragu kan, lihat profilnya kan. Ternyata dibilang Bapak juga bisa beli di Tokopedia. Bapak transaksi aja langsung di Tokopedia. Nah, di situ saya lihat historinya, yang udah belanja berapa banyak. Betul, itu akan lebih ini. Nah, pertanyaannya bagaimana membuat linknya supaya itu bisa ditekan langsung masuk ke marketplace. Oke, jadi yang pertama adalah teman-teman bisa download Linktree atau juga mungkin beberapa enabler yang lain seperti Linktree. Lalu nanti bisa dapatkan, langsung buatin aja lah, ngambil websitenya si marketplace di produk Anda, langsung di-convert di Linktree, nanti dimasukin di situ khusus untuk marketplace Anda. Itu benar-benar segampang itu. Jadi tutorial Linktree pun juga ada. Nah, segampang itu buat dia. Oke, Coach. Sekarang advertising. Sekarang kita maksudnya iklan tuh apa sih supaya orang datang ke marketplace, iklannya gimana gitu? Jangankan itu dulu nih, Coach. Kadang-kadang kita gini loh. Kita hanya berpikir, wah kita susah ya laku ya. Udahlah iklan aja lah. Iklanin berapa duit juga gue bayar deh, karena saya merasa saya butuh yang beli dan saya punya duit gitu loh. Nah, sebenarnya kayak mindset begini benar nggak sih, Coach? Kita yang penting iklan gitu loh. Jadi kan iklan itu kan fungsinya adalah menampilkan produknya kita di platform orang lain ya. Bisa jadi kita iklannya adalah di sosial media, Facebook Ads dan Instagram Ads, atau iklannya benar-benar di marketplace. Oh, ada di marketplace juga sih? Ada. Jadi pertanyaan yang berikutnya adalah muncul, seberapa besar konversi terbaik di marketplace? Jadi ternyata riset mengatakan keberhasilan di dunia penjualan di marketplace itu adalah namanya CTR, cost to rate. Cost to rate-nya itu adalah rate, maksudnya kliknya sampai terjadi penjualan. Nah, CTR-nya itu adalah 6-7% itu udah paling terbaik. So umur hidupnya semua orang berjualan itu yang paling terbaik itu 6%. Nah, kenyataannya di lapangan, di Tokopedia, di Shopee itu 3%. 1% aja udah bagus. Ya, 3%. Jadi yang paling bisa kita capai itu hanya 3%. Nggak pernah ada yang lebih dari 7%. Ya, betul. Nah, itu posisinya. Kenapa? Karena di sini yang perlu teman-teman ketahui adalah kita membayar itu adalah per orang melihat ngeklik. Apakah setelah ngeklik dia akan beli? Terus kalau Coach Edward tahu dia sedang berikan, mau nggak iseng? Klik. Jujur, saya nisang. Saya udah tahu nih orang lagi sponsor. Oh, lu lagi pasang iklan. Oke, gua klikin. Tapi nggak beli. Enggak. Boncos nggak dia? Boncos. Banyak nggak orang yang kayak saya? Saya nggak tahu ya, tapi saya punya kepribadian kayak gitu. Jadi sering kali iseng pengen tahu aja. Apalagi kompetitor ya? Iya. Ingat kok, kita besok-besok cari kompetitor, kita klikin semua. Rajin. Ya. Jadi kan kita bisa lihat, kita bisa lihat perbedaan satu poster yang tidak dipasangin iklan dengan yang dipasangin iklan. Nah, pertanyaannya yang bagus tuh yang di mana? Yang bagus adalah saya nggak bisa bilang.
di dua-duanya sebenarnya bagus, tergantung Anda sudah pernah memasang apa belum. Kalau belum pernah memasang, jangan coba-coba. Lebih baik langsung berburu, langsung bertanya, langsung praktek sama yang sudah pernah pasang dan sudah pernah punya historical. Coach, aku mau coba, mau ngerti, ya nggak apa-apa, tapi siap-siap terima resiko. Jangan salahin marketplace-nya, jangan salahin advertising-nya. Kalau Anda sudah pasang iklan 1 juta nggak jadi apa-apa. Nah, itu yang pertama mindset-nya. Yang kedua, kalaupun Anda gagal di awal nggak apa-apa, coba lagi berikutnya, tapi dengan harus ada pendampingan. Nah, itu sih yang menjadi concern saya. Karena saya pun melakukan hal yang sama, habis itu saya kapok. Supaya saya tidak kapok, saya bukan belajar, saya minta tolong dipasangin kepada yang ahlinya. Nah, ini namanya kolaborasi. Sekarang Coach, saya mau tanya, kalau seandainya kita kolaborasi, Coach Victor udah luar biasa nih di marketplace. Kemudian Coach Niko juga udah luar biasa di sosial media. Saya luar biasa dalam memberikan coaching. Coach Edward misalnya bisa jualan makanan. Jadi kalau kita kolaborasiin gitu ya, tinggal nanti hitung-hitungannya ya. Jadi bagi hasilnya sesuai dengan peranan masing-masing. Nah, biasanya kan orang itu menganut paham tuh kolaborasi itu 50-50. Menurut saya sih itu nggak fair. Artinya adalah bisa jadi Anda mungkin karena perannya kecil hanya 10%, ataupun juga secara effort lu lebih gede, ya wajar lah lebih gede. Nah, yang sering kali terjadi adalah biasanya kalau kolaborasi gampang coach, gampang. Saya paling benci kalau udah ngomong kata-kata gampang. Kenapa? Karena biasanya di belakangnya nanti muncul masalah. Betul. Satu, masalah konflik kepentingan dari uang itu sendiri. Yang kedua, mulai hitung-hitungan, coach Edward ngerjainnya cuma segitu doang, saya mau banyak. Mulai itu. Ini masalah klasik sih. Ya, tapi kalau dimulai dari kesepakatannya begini. Kalaupun memang tidak harus ke notaris, minimal kita antara dua belah pihak lah. Nah, mungkin seperti itu usulan buat teman-teman juga yang mau kolaborasi. Nanti kita mesti ada kayak tabel satu. Saya akan mengerjakan apa? Kira-kira biasa kerjaan ini harganya berapa? Gitu loh ya. Di datain dulu. Terus Coach Victor akan ngerjain ini biasa harga berapa? Senilai berapa? Terus Coach Edward nilainya berapa? Coach Niko biasa cas orang berapa? Oh, ini paling berat si Niko ya ternyata ya. Berarti dia dapat porsinya. Kita izinkan dia lebih besar. Dan itu baru fair ya. Baru fair. Nah, dan biasanya fairness ini akan membuat langgeng. Betul. Akan lebih panjang urusan bisnisnya kita. Dan yang terakhir adalah ownership, karena like a founder itu yang menurut saya akan menjadi kelangsungan. Jangan sampai adalah saya mah cuma diajak Coach Gendro doang, ya udah nanti nunggu ditelepon aja, kalau nggak ditelepon ya udah ngapain. Nah, ya kan biasanya sering kali begitu. Dan itu kolaborasi yang benar-benar win-win. Kalau kolaborasinya ditarikin melulu, namanya bukan kolaborasi. Itu nyuapin. Terakhir mungkin saya mau Coach Victor singgung bagaimana ekosistem yang baik untuk kita bisa sukses di marketplace. Ekosistem apa aja sih yang harus kita bangun? Yang pertama adalah yang pasti fungsi dari marketplace-nya itu yang teman-teman harus kuasain dari apa namanya seluruh fitur ya. A to Z-nya ya. Ya, dari seluruh fitur yang ada. Karena setiap bulan semua marketplace itu memunculkan hal yang baru. Dan itu yang sering kali tuh kelupaan. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak fitur, coach. Orang tuh kadang-kadang udah 4, udah males. Nah, kalau kita mau belajar itu terus-menerus, maka itu akan menjadi fundamental ekosistem. Yang kedua adalah sosial media. Yang ketiga adalah jangan lupa adalah loyalty program untuk customer base yang lama. Supaya benar-benar terjadi engagement. Yang keempat adalah tadi advertising. Tapi jangan pernah lagi lakukan sendiri kalau sudah terbukti boncos. Yang berikutnya adalah untuk rekanan, entah itu reseller, affiliate, dropshipper dan lain-lain. Nah, yang paling tidak kalah pentingnya adalah teman-teman harus bangun ekosistem ini secara grafik atau terkontrol dengan baik. Saya sih biasanya buatnya di Google Drive, yang dimana itu pertumbuhan setiap harinya harus dikontrol. Misalnya contoh doang nih, di marketplace kita bisa lihat orang ini masukin ke keranjang. Berarti produk kita telah dimasukin ke keranjang 800 kali gitu ya. Besok ternyata terjadi penjualan. Berarti kan dari 800 konversinya 50 misalnya. Masuknya. Nah, ini besok nambah lagi nggak nih sih masukin ke keranjang? Atau tidak ada yang masuk ke keranjang sama sekali, langsung ke pembayaran. Nah, jadi itu yang teman-teman harus teliti. Jangan senang dulu, karena efek milenial. Coach, nanti Coach Gendro tanya sama anaknya Coach Gendro, Coach Edward juga tanya.
berapa sih keranjang yang ada di Shopee? Berapa sih keranjang yang ada di Tokopedia? Tebakan saya milenial tuh 50 sampai 100. Bahkan 99 plus itu ada di toko di keranjang. Itu yang tahu tuh. Ya. Kenapa? Karena dia simpen dulu aja, suatu hari nanti dia sudah punya uang yang dia akan punya kesempatan untuk beli. Tapi pertanyaan saya adalah apakah langsung dibeli? No. Karena dia akan beli lagi produk yang lainnya. Ini mah cuma sebagai koleksi doang. Karena kita nggak tahu namanya keranjang. Buat saya tuh keranjang berarti saya udah mau beli. Saya takut kebeli gitu, jadi saya nggak masukin ke keranjang. Oh beda ya? Iya. Kalau saya mindset saya tuh kalau masukin keranjang berarti udah beli gitu. Kalau saya sama istri saya dia begini. Daripada nanti, ini offering bagus, daripada nanti hilang, simpen dulu, simpen dulu, cari lagi offering yang lain. Nanti simpen lagi. Nah setelah gue mau bener-bener mau beli dari udah dapet nih 5 pilihan dari yang terbaik. Pertanyaan saya adalah Coach Edward kan tadi 5. Iya. Beli 1 dong. Iya. 4-nya di take out dari keranjang nggak? Masih nyimpen kan? Iya. Berapa banyak nggak di remove gitu? Berapa banyak seller yang butuh pengharapan? Ayo dong beli, ayo dong. Nah, jadi teman-teman juga harus kontrol itu. Jadi jangan sampai teman-teman. Jadi kira-kira apa yang kita bisa bantu gitu ya? Bisa gitu ya. Follow up, berikan offering, call to action. Nah karena orang-orang seperti kita ini banyak memberikan harapan palsu kepada seller yang naruh semua produknya di keranjang kita. Jadi kalau saya bilang keranjang itu sebenarnya adalah orang udah masuk ke toko kita. Sudah tertarik. Udah tertarik. Cuman diantepin kok. Ya. Diantepin kok. Kalau SPG tuh silakan. Iya. Gitu aja udah selesai. Karena bahasa saya kalau saya masukin ke keranjang saya pikir eksekusi. Oh, versinya Coach Indro. Iya, jadi saya nggak tahu tuh fitur keranjang itu. Saya pikir nanti begitu saya masukin ke keranjang berarti saya beli. Bayar. Padahal saya belum tentu mau beli. Dulu lah. Jadi saya nggak pernah pencet keranjang. Ternyata keranjang itu window shopping. Berarti itu window shopping gitu ya. Udah ngincer maksudnya masukin keranjang. Kenapa saya tahu? Karena semua lingkungan saya mengalami hal yang sama, dan ketika nanti kita cek gitu ya, ternyata keranjangnya masing-masing itu ya tadi saya bilang antara 50 sampai 99 plus gitu, dan itu didominasi sama milenial. Bayangin semua penghuni marketplace milenial semua, berapa banyak produk yang ada di dalam keranjang. Mampus nggak lu? saya cuma mau ngomong ke para UMKM gitu ya. Saya aja yang belum mulai jualan di marketplace karena menurut saya nggak punya produk yang bisa saya jual di marketplace. Saya bilang saya bisa jual. Jadi buat UMKM yang abis nonton kita nih bertiga gitu ya, tidak memulai jualan di marketplace dengan cara yang dibilang sama Coach Victor, dan Coach Victor ini udah punya konten bagaimana tahapan demi tahapan untuk bisa jual di Shopee gitu ya. Dan segera nanti eksekusi belanjanya di mana supaya Anda liatin tutorialnya satu persatu untuk bisa sukses juga di marketplace. Saya percaya durasi yang kurang lebih 1 jam ini tidak cukup buat Anda, sehingga Anda harus juga membeli lebih detail bagaimana cara bisa sukses di marketplace, kolaborasinya nanti gimana dan seterusnya. Jadi saya percaya Anda minimal hari ini mindsetnya udah lebih benar, gitu ya. Kemudian Anda udah tertrigger juga, mudah-mudahan seperti saya untuk memulai buka toko, gitu kan. Kemudian udah mulai coba cari tahu toko sebelah modelnya kayak gimana, innernya, outernya, kemudian hashtagnya apa mesti diikutin, captionnya, kemudian deskripsinya, foto-foto angle-nya kayak gimana, harganya kalau kita pakai reseller kita mesti bikin satu tabel gitu ya. Kemudian CTA-nya jangan lupa lihat yang di keranjang segala macam. Saya percaya kalau Anda tidak melakukan, Anda yang rugi sendiri. Ini lebih daripada hanya bisa mulai. Lebih daripada itu. Itu. Oke, saya Coach Gendro, saya Coach Edward, dan saya Coach Victor. Sampai jumpa di Solusi Coach for UMKM berikutnya. See you. See you.